Bab ke-10. Wow, jadi aku akan dapat passive income setiap jam. Aryan terkejut tidak menyangka. Kira-kira berapa bit yang akan aku hasilkan tiap jamnya ya? Aryan bergumam dalam hati. Tiba-tiba ada notifikasi dari sistem. Ting! House telah dibuatkan wallet untuk kripto. Akun e-wallet dan rekening di Bank Prime Nusantara. Wow, sistem ini hebat. Bahkan aku tidak perlu repot membuat akun dan rekening. Pikir Aryan. Saat itu, matahari telah menampakkan sinarnya. Aryan kembali ke ruang perawatan Eren. Eren dan Marlo sudah bangun. Marlo sedang menyuapi Eren, lalu tak lupa ia meminumkan obatnya. Aryan pun teringat obat yang diberikan oleh Ian. Saat Aryan merogoh ke saku celananya, ternyata obat pemberian Ian sudah tidak ada. Mungkin terjatuh di suatu tempat, pikir Aryan. Aryan pun izin kepada Eren dan Marlo untuk pulang sebentar. Untuk melihat keadaan kedua adiknya, Auro dan Aurelia. Di perjalanan saat sedang naik kendaraan umum, notifikasi dari sistem kembali muncul. Ting! 200 Sapphire Coin telah masuk ke dalam wallet Crypto House. Apakah host ingin mentransfer ke e-wallet atau rekening Bank Prime? Sebaiknya aku kirim 50% ke e-wallet dan 50% ke rekening Bank Prime-ku. Pikir Aryan. Tidak lama notifikasi dari sistem kembali muncul. Ting! Selamat, dana sebesar 100 bit telah masuk ke akun e-wallet host dan dana sebesar 100 bit telah masuk ke rekening host. Apakah host ingin mentransfer otomatis semua pendapatan dari Sapphire Coin tiap jamnya ke e-wallet dan rekening Bank Prime? Aryan memilih opsi ya. Sesuai dugaan Aryan sebelumnya, jadi selama 1 jam, ia akan mendapat 200 Sapphire Coin dan 1 September Here Coin adalah 1 bit. Jadi selama 1 jam, ia akan mendapat 200 bit. Maka selama 1 hari, ia akan mendapat passive income 4.800 bit. 1 bit, 1 rupiah. Nominalnya memang masih kecil. Tapi apakah ada cara untuk meningkatkannya? Aryan berpikir kembali. Sesampainya di rumah, ternyata rumah mereka sudah disegel oleh pihak bank. Rupanya Johan telah menggadaikan rumah dan tanah ke pihak Bank Prime. Aryan tidak bisa masuk ke dalam rumah. Ia segera menuju ke rumah tetangga dan membawa Auto dan Aurelia ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Mainbury, Aryan mengajak Auro dan Aurelia untuk makan terlebih dahulu di kantin. Aryan memesan mie rebus, Auro memesan nasi goreng sedangkan Aurelia memesan mie goreng. Setelah selesai makan, baru mereka bertemu Eren dan Marla. Tiba-tiba notifikasi dari sistem berbunyi. Ting! Host ada pergerakan meningkat dari market Sapphire Coin. Sistem menyarankan host untuk menahan sementara Sapphire Coin di crypto wallet. Aryan pun mengikuti perintah sistem. Seharian Aryan disibukkan oleh pengobatan Eren. 2 hari telah berlalu. Kondisi Eren semakin berangsur menjadi lebih baik. Aryan dan Marla bergantian menjaga Eren. Sementara Aurelia dan Auro terpaksa dititipkan di rumah kakeknya, ayah Marla, Robert Dan. Aryan mengecek jumlah total Sapphire Coin yang ia dapat selama 2 hari. Ia juga melakukan beberapa tugas penyiraman sehingga ia dapat memanen pohon level 4 keduanya. Hadiahnya adalah peningkatan pendapatan Sapphire Coin-nya. Sekarang setiap jam, Aryan mendapatkan penghasilan passive income dari Sapphire Coin sebesar 1000 Sapphire Coin. Jadi dalam sehari ia mendapatkan pukul 24.0 Sapphire Coin. Aryan mengkalkulasi pendapatannya. Jika seperti ini maka dalam 1 minggu aku akan mendapat 168.000 bit. Ini cukup lumayan. Pikir Aryan. Untungnya, biaya rumah sakit telah diselesaikan oleh Ian sebelumnya. Sehingga Aryan dan keluarganya hanya mengeluarkan uang untuk biaya makan. Sebelumnya Eren sangat khawatir dengan biaya rumah sakit. Namun, setelah dijelaskan oleh Aryan secara mendetail akhirnya Eren tenang. Aryan kenal betul sosok Eren. Dia adalah pria yang tidak ingin menyusahkan orang lain. Awalnya Eren memaksa untuk segera keluar dari rumah sakit agar biaya tidak semakin besar. Namun, setelah dijelaskan oleh Aryan, akhirnya Eren mengerti, dan tepat 1 minggu kemudian Eren merasa tubuhnya sudah seperti sedia kala dan mengajak Aryan dan Marla untuk pulang. Melihat kondisi Eren yang sudah sehat, Aryan segera menuruti keinginan ayahnya itu. Hari itu, mereka bertiga pulang ke rumah kakek Aryan yang terletak agak terpencil di bukit desa Gargarov. Desa Gargarov terletak di sebelah barat laut desa yang Aryan tempati. Desa Gargarov lebih terpencil dari desa Aryan.
Sekarang hanya dihuni 30-an kepala keluarga yang sudah lanjut usia. Beberapa pemuda dan pemudi lebih memilih tinggal di kota dan mencari pekerjaan di sana, yang memiliki kesempatan lebih banyak. Hal itulah yang ada di pikiran pemuda desa Gargarov. Robert Dent, kakek Arjen, ayah dari Marla, dahulu adalah seorang guru di desa. Ia cukup terpandang karena banyak orang yang menghormatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, sekolah di desa yang tidak kunjung diperbaiki. Akhirnya masyarakat desa memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah di kota. Robert Dent sendiri akhirnya pindah ke bukit terpencil di desa Gargarov bersama istrinya Deona Dent. Mereka berdua berladang dan mendirikan sebuah rumah kayu kecil yang sederhana di bukit Gargarov. Tidak lama kemudian datang notifikasi dari sistem. Ting! Host diharap segera mencairkan Sapphire Coin. Market crypto untuk Sapphire Coin sedang berada di titik bullish, yaitu titik puncak. Dalam 6 jam berikutnya, Sapphire Coin akan mencapai titik bearish, yaitu titik penurunan terendah. Arjen segera mengecek Sapphire Coin miliknya. Ternyata ia memiliki sejumlah 200.000 Sapphire Coin. Setelah dia melakukan tugas yang diberikan oleh sistem, ia mendapat hadiah beberapa Sapphire Coin. Lalu ia menuruti sistem, dan menginstruksikan sistem untuk menjual Sapphire Coin dan mencairkannya ke rekening miliknya. Arjen memilih opsi ya. Arjen menyewa sebuah mobil untuk mengantar mereka menuju ke rumah Robert. Namun, beberapa supir sewaan menolak, karena letak bukit Gargarov yang terpencil dan jalan yang dilalui belum pernah diperbaiki. Hanya mobil bertipe off-road yang mungkin melintas di jalur itu. Arjen tetap berusaha mencari karena hari semakin sore. Akhirnya seorang supir truk pembawa sayuran menyanggupi dengan biaya sebesar 1 juta bit. Marla dan Aaron awalnya menolak, namun setelah dibujuk Arjen mereka akhirnya mau menyewa truk sayuran itu. Marla dan Aaron naik ke belakang pickup diikuti Arjen. Mereka pun berangkat pulang. Hari mulai menjelang senja ketika mereka sampai di desa Gargarov. Arjen, Marla dan Aaron duduk tertidur terlelap. Arjen tidak menyadari tentang apa yang terjadi ketika di market cryptocurrency terjadi pergolakan yang hebat. Nilai Sapphire Coin-coin yang awalnya hanya 100 bit telah naik secara signifikan menjadi 1000 bit. Hal ini disebabkan oleh salah satu miliarder yang telah memborong Sapphire Coin dan menyebabkan peningkatan mengejutkan nilai harga dari Sapphire Coin. Bab ke-11. Arjen, Marla dan Aaron akhirnya sampai di bukit desa Gargarov. Mereka disambut Robert, Deona, Aurelia dan Auro yang telah menanti mereka sejak tadi. Ketika melihat Aaron, Aurelia segera berlari dan memeluknya. Aaron segera menggendong Aurelia. Arjen menambahkan 30.000 bit kepada supir truk sayuran. Pria itu bernama Hadi Swanto. Sejak lulus dari sekolah menengah pertama, Hadi berprofesi sebagai sopir truk pengangkut sayuran mengikuti jejak sang ayah. Hadi berasal dari desa Clifferon, desa yang terletak di sebelah selatan desa Gargarov. Hadi sangat senang ketika Arjen menambahkan pembayaran. Ia mengucapkan terima kasih kepada Arjen. Lalu ia segera memacu truknya untuk segera pulang ke desa Clifferon. Arjen melakukan pemberian lebih karena ia tahu jalur ke desa Gargarov apalagi menuju bukit sangat sulit dilewati. Sebagian besar jalan masih berupa jalan berlumpur. Jalur yang apabila musim penghujan datang akan membuat jalan itu menjadi sukar dilewati. Arjen masuk ke rumah kayu sederhana kakeknya. Ia melihat semua keluarganya sedang berkumpul di meja makan. Arjen melihat ke arah jam dinding. Saat itu pukul 8 malam. Di atas meja makan berbentuk persegi itu, rupanya Deona telah menyiapkan sup kubis, ikan gabus goreng dan sambal cabai hijau. Malam itu, mereka makan sekeluarga dengan hati yang puas dan gembira. Sambil berbincang-bincang tentang banyak hal, seperti keadaan kota pusat cendana. Mereka juga membicarakan rumah sakit Mainbury dan beberapa hal menarik lainnya yang Aaron dan Marla alami selama mereka ada di cendana. Walau Arjen tahu, nampak terlihat guratan wajah kesedihan di raut wajah Aaron. Saat pembicaraan tertuju kepada rumah mereka yang telah disegel oleh pihak Band Prime karena tipuan yang Johan lakukan. Hati Arjen sakit, ia benar-benar merasa malu kepada keluarganya. Semua itu terjadi karena kebodohannya. Ia begitu mudah terpedaya oleh Johan. Namun, Arjen tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membela dirinya. Ia mengakui bahwa itu memang kesalahannya dan ia berjanji akan belajar dari pengalaman ini dan tidak mudah percaya lagi terhadap orang lain yang belum ia kenal baik.
Ia juga akan mulai mengambil keputusan dengan cara memikirkannya dahulu dengan baik karena dunia ini tidak berjalan senaif itu. Selesai makan malam menemani Aurelia dan Auro ke kamar untuk tidur. Dion pun pergi ke kamar untuk tidur karena ia merasa lelah. Usia senjanya yang telah menginjak 75 tahun hari. Walaupun lelah, hari ini ia merasa senang karena keluarganya berkumpul. Malah putri semata wayangnya yang ia sayangi dapat berkumpul dengannya dan dengan cucu-cucunya. Ia merasa gembira. Dion tersenyum saat ia berbaring dan memejamkan mata. Di teras rumah kayu, Robert, Aaron dan Arian duduk sambil menghadap ke arah hutan di sebelah timur di Bukit Gargarov. Suasana malam itu cerah. Bintang bertaburan tanpa adanya awan yang menutupi. Hanya terdengar suara jangkrik yang bersenandung mengiringi suasana malam yang tenang. Ayah, maafkan aku, karena aku. Ucapan Arian terpotong, ia tak dapat melanjutkan. Nafasnya tersentak. Air matanya turun berlinang di antara kedua belah pipinya. Aaron menepuk pundak Arian dan berkata, "Sudahlah, yang sudah berlalu biarlah berlalu." Robert pun berusaha menenangkan cucunya. Ia mengusap kepala Arian. "Benar Arian, kami tidak akan menyalahkanmu," benarkan Aaron. Ucap Robert. Aaron menjawab, "Arian, sudahlah, kita harus menatap masa depan." "Tapi, ini karena aku." Ucap Arian terbata-bata. Sudahlah, dari peristiwa ini kita dapat mengetahui arti dari seorang manusia. Bukankah kita tahu wajah sesungguhnya dari Johan?" Ucap Aaron. Robert berbicara. "Arian, usiamu masih muda. Kedepannya kamu akan banyak mengalami peristiwa dan tegarlah dalam kehidupan." Robert menghisap rokok. Ia kembali berbicara. "Hidup adalah perjuangan. Jika terjatuh bangunlah. Jangan menyerah dan teruslah melangkah." Robert lalu mengeluarkan sebungkus rokok dan menawarkannya kepada Arian dan Aaron. Mereka bertiga menghisap rokok sambil kembali terdiam melamun menatap ke arah hutan. Malam semakin larut, Robert telah tertidur di kamarnya. Sementara Aaron dan Arian tidur di tengah rumah, tempat meja makan berada sebelumnya. Meja makan dirapatkan ke dinding lalu tikar digelar. Aaron pun telah terlelap. Hanya Arian yang belum tertidur malam itu. Ia masih memikirkan semua hal yang telah terjadi. Hatinya agak terasa tenang setelah mendapat nasihat dari kakek dan ayahnya. Namun, ia tetap merasa bersalah. Ia berpikir mulai besok ia akan bekerja keras dan mengumpulkan uang. Lalu ia akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ting! Notifikasi dari sistem berbunyi menghentikan lamunan Arian. Selamat, host telah mencapai sistem level 2 dan 200.000 Sphere Coin telah diubah menjadi 200 juta bit. 100 juta bit akan dikirim ke akun rekening di Band Prime dan 100 juta bit akan dikirim ke akun e-wallet. Arian terkejut melihat hal itu. Lalu tiba-tiba ada notifikasi dari sistem. Ting! Tugas baru, menyiram tanaman di hutan sebelah timur Bukit Gargarov. Hadiah, 10 juta Sphere Coin. Hukuman, host akan mengalami kelumpuhan di kedua kaki jika tidak melaksanakan tugas. Waktu, Sabtu minggu dari sekarang. Arian terbelalak melihat jumlah hadiah yang diberikan. 10 juta Sphere Coin berarti sekitar 10 miliar bit. Ucap Arian. Arian melompat kegirangan. Ia tidak menyangka akan mendapat hadiah dengan jumlah yang luar biasa tidak pernah ia bayangkan. Arian melihat ke arah jam dinding. Waktu telah menunjukkan pukul 3 pagi. Ternyata ia melamun memikirkan keadaannya lebih dari 3 jam. Ia lalu mengecek pohon-pohon apa yang akan ia siram di hutan nanti. Seperti biasanya sistem telah memberikan petunjuk map, serta petunjuk pohon yang akan ia siram. Lalu ia mengecek pohon digitalnya. Terbuka menu baru di bawah pojok bagian kanan, tertulis siram otomatis. Arian memilih opsi ya, lalu notifikasi dari sistem muncul. Ting! Host memilih penyiraman pohon digital otomatis. Walaupun hal ini terasa lebih mudah, tetapi akan membuat pertumbuhan pohon digital tidak natural. Pohon digital itu pun tersiram otomatis. Arian berpikir ternyata hal ini lebih praktis. Namun, pohon akan tumbuh tidak natural. Biarlah aku akan mencobanya, pikir Arian. Ia lalu tidak melanjutkan tidur, tapi segera bergegas membawa alat siram dan menuju ke hutan walaupun hari masih gelap. Arian menutup pintu, setelah itu ia mengenakan sepatu boot milik kakeknya. Ia membawa watering pot dan 1 ember.
Sistem telah menunjukkan di mana letak mata air dan beberapa tumbuhan yang perlu disiram. Sambil menembus malam, Aryan berjalan menuju hutan. Ia menuju ke arah mata air terlebih dahulu dan mengisi ember dan watering potnya dengan air. Lalu ia mulai menyiram beberapa pohon layu yang sudah diberitahukan oleh sistem. Ia melakukan hal itu dengan hati yang gembira. Bab ke-12. 5 hari telah berlalu. Aryan telah berhasil menyelesaikan misi dari sistem dan 10 miliar bit telah masuk ke akun rekening di Band Prime. Wow, benarkah ini? Apakah ini sungguh-sungguh nyata? Aku memiliki 10 miliar bit. Aryan melompat-lompat kegirangan. Setelah mengetahui notifikasi dari sistem yang memberitahuannya bahwa ia memiliki 10 miliar bit di akun rekening Band Prime, Aryan segera berlari pulang dari hutan menuju kembali ke rumah kakeknya. Aku akan menebus kembali rumah kami. Tapi lebih baik aku membeli rumah yang tidak terlalu jauh dengan sekolah. Ia ingat, saat di sekolah menengah atas ia harus menempuh puluhan kilometer demi sekolah. Ia tidak mau kedua adiknya mengalami hal yang sama. Tapi apakah kakek dan nenek mau pindah? Bukankah mereka sudah terbiasa hidup di sini dan berkebun? Aryan galau. Namun, ia memantapkan hati. Pertama-tama ia akan membujuk kedua orang tua dan adiknya. Sebentar, lalu, bagaimana jika ibu dan ayah bertanya dari mana uangnya aku peroleh? Apakah aku harus berbicara jujur tentang sistem? Aryan menghentikan larinya dan kini berjalan dengan pelan. Sistem, apakah aku boleh memberitahukan tentangmu kepada keluargaku? Aryan berharap sistem memberikan jawabannya. Walau selama ini Aryan merasa sistem bertindak pasif dan tidak dapat saling berkomunikasi dengan Aryan. Sistem hanya memberikan notifikasi tentang yang akan dan telah terjadi. Aryan melihat menu pada sistem. Mungkin dia akan mendapat semacam petunjuk atau apapun tentang sistem. Benar. Selama ini aku tidak terpikirkan dari mana sistem ini berasal, siapa pembuatnya, dan mengapa memilih aku. Aryan melihat pengaturan sistem dan ada opsi keterangan. Ia memilih opsi itu dan muncul keterangan tentang sistem. Aryan duduk di bawah pohon lalu meneliti keterangan sistem tersebut. Sistem berasal dari masa 10.000 tahun yang lalu. Apa-apaan ini? Ini pasti bercanda. Aryan tidak lagi tertarik membaca keterangan tentang sistem. Aryan kembali mengingat malam saat Yin meminta Aryan menelan sebuah pil. Apa itu pemicu sistem ini? Aryan kembali lagi meneliti sistem itu. Ternyata sistem ini masuk ke bagian privat top secret. Kembali Aryan membaca lebih banyak dan menemukan bahwa sistem ini adalah program kecerdasan buatan. Lalu Aryan menemukan kembali keterangan bahwa untuk menjalankan sistem ini masih harus membutuhkan manusia. Hal ini karena kecerdasan buatan masih belum dapat berdiri sendiri sehingga masih harus terintegrasi dengan manusia. Sistem ini hanya berfokus pada penyelamatan tumbuhan dan akan memberi misi yang sesuai dengan hal itu. Walaupun sistem akan juga memberi berbagai saran kepada manusia yang terintegrasi. Saran dari sistem akan semakin aktif jika sistem mencapai level 3. Sistem pun akan memberikan pendapatan bagi manusia yang terintegrasi berbentuk uang digital. Berbentuk seperti cryptocurrencies, lewat mining yang dilakukan oleh sistem. Sistem juga bersifat sangat rahasia dan tidak boleh diberitahukan ke khalayak ramai. Hal ini karena akibatnya akan menjadi fatal bagi manusia yang terintegrasi dengan sistem. Beberapa pihak jelas akan meneliti sistem atau bahkan meneliti manusia yang terintegrasi dengan sistem. Aryan bergidik ketika mengetahui bahwa nasibnya akan menjadi sangat berbahaya karena ia manusia yang terintegrasi dengan sistem. Aryan membayangkan jika masyarakat tahu tentang sistem. Bahkan jika dunia tahu, kemungkinan besar seperti yang sistem jelaskan. Dia akan diburu, ditangkap, dibedah, diteliti, belum lagi keluarganya. Aku tidak boleh memberitahukan siapapun tentang sistem. Aryan menghela nafas dalam lalu menatap ke arah matahari yang telah tergelincir menuju sore hari. Aku tidak boleh mencolok seperti matahari. Aku harus tertutupi awan. Pikir Aryan. Ia mengangguk bersemangat. Setelah membaca keterangan dari sistem, Aryan memikirkan apa yang harus dikatakan kepada ayah dan ibunya. Jika mereka bertanya dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli rumah baru. Aryan bangun dari duduk lalu ia melanjutkan melangkah menuju rumah kakeknya. Di rumah kakeknya suasana suram sedang menyelimuti. Hal itu terjadi setelah Robert mendapatkan surat dari pihak kehutanan yang meminta ia meninggalkan rumah tersebut. Rumah Robert berdiri di tanah ilegal.
Sedangkan bukit itu adalah salah satu kawasan lindung bagi flora dan fauna. Eren menatap wajah mertuanya yang muram. Ia berkata, "Ayah, mari kita pindah. Tanah ini bukan milik kita. Kita melakukan hal ilegal yang melanggar hukum jika tetap memaksa bertahan di tanah ini." Robert termangu. Ia terdiam sambil memejamkan mata. Aryan datang ketika melihat neneknya menangis. Deonna menangis sambil memeluk Marla. Terlihat ayahnya sedang berusaha menguatkan hati kakeknya. Eren memanggil Aryan setelah menangkap wajah kebingungan yang hadir di raut muka Aryan. Eren menjelaskan permasalahan yang terjadi kepada Aryan. Aryan paham dan mengerti situasi yang sedang terjadi. Aryan yang sekarang telah berbeda dengan Aryan yang dulu. Aku akan membuat kalian tidak akan menangis lagi ke depannya. Gumam Aryan dalam hati. Aryan menghubungi Hadi dan meminta menjemput keluarganya. Hadi awalnya menolak. Namun, ketika Aryan berjanji akan membayar 3 kali lipat biaya perjalanan, Hadi segera setuju. Aryan mendekati neneknya dan menghapus air mata yang mengalir di kedua belah pipinya. Jika kita pindah dari sini, di mana kita akan tinggal? Kalian juga sudah tidak memiliki rumah, ucap Deonna dengan wajah muram. Nenek, apa kau percaya kepadaku? Kita pindah ke kota hari ini dan besok kita akan membeli rumah. Aryan berkata sambil tersenyum. Semua mata tertuju kepada Aryan dan ruangan sejenak menjadi sepi. Lalu terdengar suara Robert. Aryan, mungkin maksudmu baik menghibur, tapi janganlah berkata kebohongan di situasi seperti sekarang ini. Kakek, apa kau tidak percaya kepadaku? Apa selama ini aku pernah membohongimu? Robert menggeleng. Seingatnya Aryan tidak pernah berdusta kepada keluarganya. Eren juga berpikir demikian. Aryan tidak pernah berkata bohong kepadanya. Bahkan kasus penipuan yang dilakukan oleh Johan pun Aryan menjelaskannya secara detail. Eren bertanya, "Lalu dari mana uang untuk membeli rumah?" Eren menatap Aryan seakan meminta jawaban yang jujur. Tatapan Eren membuat Aryan tidak gentar. Dia telah memikirkan cara untuk menjelaskan uang yang ia peroleh tanpa berbohong. Cara itu juga tanpa harus mengungkapkan keberadaan sistem. Dengan ini, Aryan berkata sambil mengeluarkan smartphone lamanya yang telah usang. Robert, Deonna, Marla dan Eren bertanya-tanya. Kamu akan menjual smartphone-mu? Bukankah itu hanya smartphone lama yang usang? Tidak akan mungkin untuk membeli rumah dengan hasil menjual itu. Eren mulai berpikir jangan-jangan Aryan berbohong. Aryan menggeleng. Tidak, bukan dengan menjual ini. Tapi selama ini aku telah ikut trading cryptocurrency dan mendapatkan keuntungan. Semua mata tertuju kepada Aryan. Aryan lalu melanjutkan perkataannya. Beberapa waktu karena aku sibuk dengan kerja di pasar membantu ibu dan keadaan ayah yang tiba-tiba jatuh sakit, ucap Aryan. Ia menghentikan ucapannya sambil lebih dahulu memperhatikan raut wajah keluarganya. Aryan lalu melanjutkan bicara. Aku melupakan pendapatan yang kuperoleh dan aku meminta maaf andai saja aku mengeceknya terlebih dahulu. Aku pasti tidak akan tertipu oleh Johan. Aryan bergetar hatinya walaupun ia berkata jujur tentang uang yang ia dapat dari cryptocurrency. Namun, ia juga berbohong jika ia telah menjadi trader dan melakukan trading selama ini. Masih terlihat nampak kebingungan di wajah Eren, Marla, Deonna dan Robert. Saham. Ini seperti saham, perdagangan saham, kakek mengertikan. Ucap Aryan setelah melihat wajah kakeknya dipenuhi aura tanda tanya. Ya. Sedikit banyak aku mengerti tentang saham, ucap Robert. Lalu Marla bertanya kepada Aryan. Berapa yang kamu dapat? Apakah dapat membeli rumah seperti yang kamu katakan? Tanya Marla. Aku dapat 10 miliar bit. Mendengar perkataan Aryan, tubuh Robert, Deonna, Marla dan Eren bergetar. Bab ke-13. Di atas truk milik Hadi, Aryan dan